Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. RD1 Channel. Bab 3696, memasuki formasi. Saya akan mencari jiwa Nona Xia di area 10.000 jiwa ini. Jika saya dapat menemukan yang terbaik, jika saya tidak dapat menemukannya, saya akan menghancurkan susunan ini. Jika saya membiarkan susunan hebat ini berjalan, saya khawatir ini tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa tahun. Keluarga Penatua Xia semuanya akan menderita demensia, kata Dev. Penatua Xia melihat formasi yang terus-menerus memancarkan cahaya dan mengangguk dengan cepat. Keterampilan Dev jauh lebih baik dari yang lain. Dev perlahan berjalan menuju pusat formasi, dan dengan riak di kehampaan, sosok Dev menghilang. Ketika pemimpin Sekte Jiang melihat ini, dia berkeringat dingin untuk Dev. Dev muncul dalam kehampaan saat ini, dan semua yang dia lihat di sekelilingnya hanyalah hamparan putih yang luas. Hanya ada pola susunan yang bersinar samar, memberitahu Dev bahwa dia berada di area 10.000 jiwa. Nah, kamu cukup berani. Kamu tidak tahu apa-apa tentang area 10.000 jiwa dan kamu berani menyerbu masuk. Apakah kamu tidak takut tidak bisa keluar? Raja Iblis Ciyun bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja aku tidak takut lagi. Aku mengerti. Aku masih memilikimu kan? Aku tidak bisa keluar, dan kamu juga terjebak di sini. Menurutku kamu juga tidak ingin terjebak. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Raja Iblis Ciyun tertegun sejenak, lalu dia tersenyum pahit. Anak baik, kamu mencoba menipuku, tetapi meskipun formasi 10.000 jiwa ini kejam, itu memang permainan anak-anak bagiku. Sekarang aku akan membuka mata Tianming untukmu. Di bawah mata Tianming, semua ilusi tidak punya tempat untuk bersembunyi, dan semua ilusi akan hilang. Dev tercengang, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dev mengetahui kekuatan mata Tianming, ketika dia dikejar oleh Qi Pei Jia di medan perang para dewa dan iblis, dia tidak punya cara untuk melarikan diri karena hari itu mata Ming. Setelah Qi Pei Jia membuka mata Tianming, Dev tidak punya tempat untuk melarikan diri. Aku tidak menyangka Raja Iblis Ciyun akan membukakan mata langit dan kegelapan padanya. Dev hendak membuka mulutnya untuk mengucapkan terima kasih ketika dia mendengar Raja Iblis Ciyun melanjutkan, jangan terlalu senang dulu. Saya akan membukakan mata Tianming untukmu. Itu tidak berarti kamu memiliki mata Tianming. Selama saya meninggalkan lautan kesadaran Anda tidak akan bisa membuka mata Tianming Anda. Jika kamu benar-benar ingin mempelajari Tianming aku akan memberitahumu tekniknya ketika saatnya tiba, dan kamu harus berlatih keras sendiri. Jika aku bukan jiwa yang tersisa sekarang, tidak akan sulit untuk mengajarimu Tianming. Sayang sekali saya hanyalah sisa jiwa sekarang. Senang sekali bisa membantu Anda membuka mata Tianming, tetapi tidak ada cara untuk meneruskannya kepada Anda. Kata-kata Raja Iblis Ciyun membuat kegembiraan Dev langsung berubah menjadi depresi. Ternyata Tianming masih membutuhkan Raja Iblis Ciyun untuk berada di lautan kesadarannya. Tidak mungkin Raja Iblis Ciyun berada di laut pengetahuan Dev sepanjang hidupnya, yang berarti mata Tianming Dev hanya bersifat sementara. Yang sementara lumayan, tolong bantu aku membukanya. Dev memikirkannya dan berkata, Raja Iblis Ciyun mengangguk, dan kemudian lampu merah keluar dari lautan kesadaran Dev, mengikuti alis Dev dan bersinar ke sekeliling. Di antara alis Dev, bekas luka yang tampak seperti mata muncul. Saat ini, Dev melihat sekeliling, warnanya tidak lagi putih, tapi abu-abu, dan suasananya menjadi jauh lebih menyedihkan. Tapi di bawah abu-abu, ada beberapa bayangan gelap. Dev melihat sekilas dan menyadari bahwa bayangan gelap ini adalah jiwa manusia. Selain Putri Penatua Xia, ada juga jiwa orang lain. Jiwa-jiwa ini terjebak di sini, berkeliaran tanpa tujuan. Melihat ini, Dev menghela nafas lega. Jika jiwa-jiwa ini dimurnikan, semuanya akan berakhir. Sekarang mereka belum dimurnikan, Dev dapat mengeluarkan jiwa Putri Penatua Xia. Namun saat Dev sedang berjalan menuju jiwa Putri Penatua Xia, dia tiba-tiba ditarik oleh kekuatan isap. Lalu saya melihat seberkas cahaya menyinari jiwa-jiwa itu, dan jiwa-jiwa itu menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Bab 3697 Sekte Liang Yi. Nah, pemurnian area 10.000 jiwa telah dimulai. Kita harus menghancurkan area 10.000 jiwa, jika tidak, jiwa-jiwa ini akan segera menghilang. Raja Iblis Ciyun memperingatkan Dev.
Dev mengangguk, dan pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya, dan kemudian cahaya pedang yang tajam berayun menuju tempat di mana cahaya itu bersinar. Dev sekarang tidak punya waktu untuk menemukan mata formasi, jadi dia hanya bisa dengan paksa menghancurkan formasi 10.000 jiwa. Ledakan. Kemanapun cahaya pedang mencapai, terdengar suara keras, sejumlah besar pola mulai berkedip terus-menerus, dan cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyala secara kacau. Pada saat yang sama, Master Sekte Jiang dan yang lainnya di luar melihat sejumlah besar pola berkedip terus-menerus dan menyebabkan kekacauan. Mereka menduga itu pasti kesalahan Dev. Semua orang mengkhawatirkan Dev. Mengerahkan formasi ganas seperti itu benar-benar memalukan bagi Master Formasi kita. Lihat, aku akan menghancurkannya untukmu. Dev berteriak dengan marah dan mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya lagi. Diiringi dengan auman naga, kekuatan mengerikan menghantam pola formasi, seluruh formasi mulai berkedip dan hampir runtuh. Di luar, Master Sekte Jiang dan yang lainnya samar-samar bisa melihat sosok Dev di depan formasi yang berkedip. Dasar bajingan usil, tiba-tiba terdengar kutukan kemarahan, dan kemudian seorang pria dengan cahaya spiritual di sekujur tubuhnya muncul. Pria itu tidak memiliki tubuh fisik, dia jelas merupakan sinar jiwa yang tersisa dalam formasi. Pria saat ini menatap Dev dengan marah. Ternyata kamu yang mengatur formasi keji ini. Karena pihak lain memberimu uang, kamu tetap membentuk formasi keji untuk merugikan orang. Hari ini, kamu akan berbuat adil kepada Tuhan. Dev mengarahkan pedangnya ke pria itu dan berkata dengan mata dingin. Tidak ada moralitas di dunia surga dan manusia. Kamu tidak perlu berpura-pura menjadi serigala berekor besar di sini. Jika kamu merusak perbuatan baikku, aku akan membunuhmu. Pria itu mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Hahaha, kamu benar-benar konyol. Apakah kamu akan membunuhku hanya dengan pecahan jiwamu ini? Tinggalkan namamu dan ketika aku punya waktu, aku akan mendatangimu. Bahkan jika kamu tidak membunuhku, aku tidak akan membiarkan orang jahat sepertimu. Dev tertawa, matanya penuh penghinaan. Pria itu juga tahu bahwa tidak mungkin dia bisa membunuh Dev, dia hanya membual. Jika Dev dapat dibunuh dengan sisa jiwanya, mustahil untuk menembus formasi 10.000 jiwa. Sekte Zhongyu Liang Yi, Gu Tianchao. Setelah pria itu selesai berbicara, sisa jiwa langsung berubah menjadi aliran cahaya dan naik ke langit. Dia tidak bisa melawan Dev. Apa yang keluar? Pemimpin Sekte Jiang tiba-tiba berteriak. Semua orang melihat dan melihat aliran cahaya naik ke langit dari formasi. Saat aliran cahaya ini lewat, arai 10.000 jiwa runtuh dan menghilang. Jiwa putri Penatua Xia tiba-tiba muncul di depan semua orang. Melihat jiwa putrinya, Penatua Xia terkejut dan bahagia. Putri, putri, Penatua Xia berkata dengan penuh semangat. Elder Xia, jiwa putrimu terlalu lemah dan harus segera kembali ke bentuk aslinya. Setelah Dev selesai berbicara, dia bergegas ke kamar dengan jiwa putri Penatua Xia. Kemudian sebuah nafas menuju ke arah putri Penatua Xia. Bersamaan dengan nafas ini, jiwa juga memasuki tubuh putri Penatua Xia. Setelah jiwanya kembali ke tubuhnya, wajah putri Penatua Xia tampak jauh lebih baik, dan matanya menjadi lebih cerah. Putri, kamu baik-baik saja. Penatua Xia bergegas mendekat. Ayah, kenapa orangnya banyak sekali? Putri Penatua Xia berkata sedikit takut ketika dia melihat begitu banyak orang di ruangan itu. Jangan takut, orang-orang ini ada di sini untuk mentraktirmu. Penatua Xia menghiburnya. Elder Xia, putri Anda baru saja meninggal dan perlu lebih banyak istirahat. Sebaiknya kita tidak mengganggunya. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengedipkan mata pada Master Sekte Jiang dan keluar ruangan. Tidak lama kemudian, Penatua Xia juga keluar. Setelah melihat Dev, Penatua Xia melangkah maju dan memberi hormat, rekan Tao, terima kasih banyak. Tanpa Anda, keluarga Xia saya akan menderita karena gangguan arai 1000 jiwa. Bab 3698, apa yang terjadi? Daftar isi bab sebelumnya dilanjutkan. Penatua Xia terlalu sopan. Saya ingin tahu apakah Penatua Xia mengundang orang-orang dari Sekte Liang Yi di wilayah tengah untuk membuat lingkaran sihir. Dev bertanya, dia hanya ingin tahu apakah identitas yang dilaporkan pria itu benar. Benar, saya tidak menyangka akan menghabiskan begitu banyak uang dan tertipu. Penatua Xia tampak marah. Sekte Zhongyu Liang Yi juga merupakan sekte formasi terkenal.
Saya tidak menyangka akan melakukan hal seperti itu. Ketika pemimpin Sekte Jiang mendengar ini, dia hanya bisa menghela nafas. Di surga dan alam manusia ini, tidak ada yang tidak terduga. Di antara 5 wilayah surga dan alam manusia, hanya wilayah selatan kita yang relatif damai. Kudengar 4 wilayah lainnya terus-menerus berselisih. Saya tidak tahu kapan 5 penguasa domain besar akan muncul dan menjaga ketertiban di surga dan dunia manusia. Penatua Xia menghela nafas pelan. Tidak dapat dipastikan lagi apakah 5 penguasa domain ada di sana, mereka tidak muncul selama ratusan tahun. Pemimpin Sekte Jiang juga menghela nafas. Jangan khawatir tentang hal besar ini lagi. Master Sekte Jiang, datanglah ke paviliun Wantong saya. Apakah kamu baik-baik saja? Penatua Xia bertanya. Lagi pula, jika tidak ada yang salah, tidak mungkin Master Sekte Jiang melakukan perjalanan ribuan mil untuk datang ke sini. Memang ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dari paviliun Wantong. Kata pemimpin Sekte Jiang. Ada apa? Tuan Dafek ingin menemukan istana Guanghan, tetapi dia tidak tahu lokasi spesifiknya, jadi dia ingin mengeluarkan uang untuk mencari tahu di paviliun Wantong. Kami sudah melakukan reservasi, giliran kami sore hari. Pemimpin Sekte Jiang mengatakannya dengan jujur. Ternyata aku sedang mencoba mencari tahu beberapa informasi. Mudah untuk ditangani. Aku akan mengantarmu ke sana. Kalau ada pertanyaan, tanyakan saja. Tidak perlu membuat janji. Saya punya token di sini. Jika terjadi sesuatu di masa depan, Anda dapat pergi ke paviliun Wantong untuk menanyakannya kapan saja. Selama Anda memiliki token ini, Anda tidak perlu menunggu. Penatua Xia mengeluarkan token gelap dan menyerahkannya kepada Dev. Dev tidak sopan dan mengambil token itu, lagi pula, dia pasti harus mencari paviliun Wantong untuk menanyakan beberapa hal di masa depan. Tetapi ketika Penatua Xia hendak mengajak Dev dan yang lainnya untuk menanyakan kabar tersebut secara langsung, tiba-tiba seorang murid paviliun Wantong berlari. Elder Xia, seseorang membuat masalah di jalan, silakan pergi dan lihat. Kata murid paviliun Wantong dengan cemas. Beraninya seseorang membuat masalah di paviliun Wantong. Aku lelah sekali hidup. Penatua Xia marah, lalu memandang Dev dan pemimpin Sekte Jiang dan berkata, kalian berdua, tunggu sebentar, saya akan segera kembali. Penatua Xia bergegas pergi bersama murid paviliun Wantong. Dev dan Master Sekte Jiang tidak melakukan apa-apa, jadi mereka mengikuti mereka, ingin melihat siapa yang berani menimbulkan masalah di paviliun Wantong. Saat ini di jalan, sekelompok orang membentuk lingkaran. Di dalam, lebih dari selusin murid paviliun Wantong mengepung seorang pria dan seorang wanita. Api membubung dari tubuh pria itu, matanya merah, seperti binatang buas, dia kehilangan akal sehatnya. Dan wanita itu memeluk pria itu erat-erat untuk mencegahnya menyakiti orang lain secara impulsif. Kamu anak pemberani, kamu berani membuat masalah di paviliun Wantongku. Menurutku kamu lelah hidup. Ketika Penatua Xia tiba, dia menamparnya tanpa ragu-ragu. Elder Xia, mohon ampun. Saat ini, pemimpin Sekte Jiang dan Dev tiba. Setelah melihat pria dan wanita itu ternyata adalah Jiang Yulian dan Zeyan, mereka segera bergegas maju. Master Sekte Jiang, Penatua Xia tercengang ketika dia melihat Master Sekte Jiang bergegas ke arahnya. Elder Xia, keduanya adalah muridku, mohon belas kasihan. Kata pemimpin Sekte Jiang. Ketika Penatua Xia mendengar ini, dia segera melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu adalah orang yang telah bersama pemimpin Sekte Jiang sejak awal. Ketika dia mengundang Master Sekte Jiang, mereka berdua bersama Master Sekte Jiang. Tapi sekarang seluruh tubuh Zeyan terbakar api, dan mereka berdua tampak sedikit malu. Penatua Xia tidak bisa membedakannya untuk sementara waktu. Master Sekte Jiang, saya benar-benar minta maaf, tapi bagaimana situasi kedua murid Anda? Penatua Xia bertanya dengan sedikit cemberut. Bersambung.